Shalom, saudaraku. Apa kabar? Baik-baik bukan? Doa saya supaya damai sejahtera Tuhan dan berkat-Nya menjadi bahagian kita semua. Saudara-saudara, belakangan ini kita begitu banyak mendapatkan sajian berita-berita yang viral yang dikemas oleh para mualaf. Dan untuk itulah saya berusaha untuk mencoba membedah seperti apa sih mualaf itu. Karena berita-berita yang disajikan mereka itu ada yang enak didengar maupun yang tidak enak didengar. Saudara-saudara, tema yang saya berikan untuk materi yang akan kita bedah bersama adalah Quo Vadis mualaf. Mau kemana mualaf? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hatilah dengan imajinasimu, imajinasi saudara, dan imajinasi saya. Kenapa hal itu saya tekankan untuk kita semua bersama diingatkan hal itu? Karena Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Hal ini memberikan peringatan kepada kita bahwa di udara ini, saudara, ada penguasanya. Dan penguasa-penguasa di udara ini bisa mempengaruhi imajinasi saudara dan imajinasi saya. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dengan imajinasi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya ulang sekali lagi. Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara-saudara, diawali dari imajinasi liar yang bersambut dan menyatu dengan tipu muslihat iblis melalui ular tua yang telah memutarbalikkan firman Tuhan, mampu memperdaya Adam dan Hawa sehingga mereka berdosa dan terhilang. Namun Allah karena kasih-Nya tetap mencari mereka, karena Bapa di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Saudara-saudara, timbul pertanyaan, mengapa orang menjadi mualaf? Matius 13 ayat 4 sampai 23 dan Matius 13 ayat 24 sampai 30 berkata bahwa ketika benih itu ditabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, ada lalang yang ditabur musuh di ladang gandum, ada yang jatuh di tanah yang baik dan subur. Yang jatuh di pinggir jalan ialah ketika orang ini mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, loh saudara, tetapi tidak mengerti dan bodoh. Lalu datanglah si iblis, si jahat itu, merampas dari dalam hatinya. Saudara bayangkan, firman Tuhan yang sudah ada di dalam hati bisa dirampas oleh iblis karena tidak memiliki pengertian alias bodoh. Sedangkan yang jatuh di tanah yang berbatu ialah ketika orang ini dengan segera mendengar firman, serta gembira
namun tidak berakar. Ya, saudara, tidak berakar. Jadi dengar dengan segera, dengan gembira, namun tidak berakar. Tahan sebentar saja. Namun ketika datang tekanan, penindasan, penganiayaan, pencobaan, dia segera murtad karena tidak berakar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang kedua. Yang berikut yang jatuh di belukar atau semak duri ialah orang ini ketika dia mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini mendera dan tipu daya iblis akan nikmatnya kekayaan dan kepuasan dunia ini menghimpit, membuat orang itu berkhianat dan menjadi murtad karena tidak matang, terlalu mencintai dunia, gaya hidup hedonisme, materialistis. Inilah hal-hal yang menghimpit hidupnya, sehingga orang ini bisa tergoda dan menjual imannya karena hal-hal yang duniawi. Benih lalang yang ditanam oleh musuh, oleh iblis di tengah ladang gandum, itu bukan keinginannya. Sebenarnya sudah ada gandum yang ditaruh dalam hidupnya, tetapi ada musuh yang memusuhi dia, menabur benih lalang dalam ladang gandum yang dipunyainya. Dan ini Tuhan izinkan tumbuh bersama-sama. Nanti sampai saatnya, saudara, baru ketika panen terjadi, maka lalang ini akan dipisahkan dari gandum, dan lalang ini akan dibakar. Jadi dalam diri manusia seperti itu bisa terjadi. Di tengah gandum ada lalang. Sedangkan yang jatuh di tanah yang subur ialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati yang baik, dan tekun memeliharanya. Tekun memeliharanya, saudara. Sehingga menjadi pintar. Ya, firman Tuhan itu buat kita pintar, saudara, cerdas. Firman Tuhan itu mahkota dari seluruh ilmu pengetahuan. Saudara mau berbicara tentang apa saja, ada di dalam firman Tuhan. Sehingga ketika kita menyimpannya, tekun memeliharanya, kita menjadi pintar, cerdas, dan unggul, menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Karena senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, mengerti maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Menikmati surga yang Tuhan berikan selagi di dunia ini dan surga yang akan datang. Saudara, kenapa saya katakan berlipat kali ganda? Orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara boleh baca informasi sekarang ini yang sedang dan terus bergulir dalam kehidupan kita di tengah-tengah media sosial yang cepat, saudara. Kita bisa dapatkan di sana bahwa anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen adalah orang-orang unggulan. Mereka menciptakan banyak hal. Mereka banyak mendapatkan Nobel, saudara. Penemuan ini, penemuan itu. Dan itulah bukti bahwa kalau kita menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita, maka kita akan menjadi pintar dan cerdas. Amsal 12 ayat 28 berkata begini, di jalan kebenaran terdapat hidup. Ya, di jalan kebenaran terdapat hidup. Tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Jadi jalan orang murtad itu menuju maut, saudara. Ini firman Tuhan yang katakan, ya.
Amsal 12 ayat 28. Saudara bisa bayangkan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi di jalan kemurtatan menuju maut. Bagaimana sepak terjang dan nasib mualaf diawali dengan tidak atau belum mengenal dan menerima dan berdamai dengan dirinya sendiri, membuat orang ini bermasalah untuk berdamai dengan Allah, untuk berdamai dengan sesama manusia, maupun untuk berdamai dengan lingkungannya. Dan oleh karena tidak hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, saya ulang sekali lagi, dan oleh karena tidak hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, membuat dirinya tidak takut akan Tuhan, sehingga kurang berpengetahuan, tidak berhikmat, dan bodoh. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Inilah yang membuat imajinasinya menjadi liar, yang dampaknya ia akan dan tidak pernah puas dan mengotak-atik serta memberontak terhadap Allah dan firman-Nya juga keberadaannya. Semuanya ini memunculkan sikap hati, ucapan, dan perbuatan seperti: pertama, tidak mau tahu dengan ketentuan Allah, karena memang dia tidak tahu juga. Dia tidak mau tahu dengan ketentuan Allah. Yang berikut, menyampingkan kedaulatan dan otoritas dan hukum Allah yang merupakan hak prerogatif Allah. Tidak puas dengan firman Allah serta dengan referensi keterangan palsu yang dicari-cari. Ya, suka mencari-cari keterangan palsu, saudara. Referensi buku ini, buku itu di luar Alkitab. Dia tidak tahu bahwa Alkitab itu sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Dan Alkitab tidak perlu dibela karena Alkitab mampu membela dirinya sendiri. Firman Tuhan mampu membela dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia Allah. Ya. Tidak puas dengan firman Allah serta menambah dan mengurangi firman Allah dengan referensi keterangan palsu yang dicari-cari, diada-adakan, dan dipaksakan. Saudara, suka menentang dan melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma dan hukum sosial yang berlaku dalam masyarakat, menyebabkan banyak benturan, banyak masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Suka membuat pembenaran diri sendiri. Jadi dia menganggap dirinya yang benar, yang lain itu salah. Dia mengkafir-kafirkan orang. Dan dia menjadi hakim atas setiap kita. Saudara bisa bayangkan, tahu penghakiman itu haknya Allah. Tapi dia bisa menentukan bahwa kita ini adalah orang-orang kafir yang akan binasa. Penghakiman belum terjadi, tapi dia sudah menjadi hakim atas dunia ini. Suka menentang dan melanggar hukum negara dan pemerintah yang sah dengan provokasi melawan pemerintah. Membuat kelompok-kelompok, membuat golongan-golongan, dan membuat masalah dengan pemerintah yang sah. Yang ketujuh, suka menyebarkan kebohongan, ya, kebencian, permusuhan, pemecah belah, perseteruan, baik seiman dengan dia maupun yang tidak seiman. Mereka menjadi alat iblis untuk menyesatkan orang lain, untuk sama-sama tersesat. Jadi dia sudah tersesat, dia juga menyesatkan orang lain.
sehingga sama-sama tersesat, yang akhirnya mereka semua akan binasa. Orang yang seperti ini dapat dikatakan dalam pepatah jauh panggang dari api, di mana perpindahan mereka pada keyakinan agama yang baru tidak membawa dampak baik, rahmat, kedamaian untuk dinikmati semua orang. Justru sebaliknya, membuat prahara, saudara. Roma 7 ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Orang ini karena hawa nafsu dosa, dia berbuah maut, bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi berbuah maut untuk orang lain juga. Saudara, bayangkan, orang menghasilkan buah itu yang enak, yang manis, ya, yang disukai oleh setiap orang supaya orang senang gitu. Tapi ini buah justru maut, ya, menghasilkan buah-buah maut, saudara. Itu di dalam Roma tadi, saudara. Nah, Roma 1 ayat 18 berkata juga, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi, mereka adalah manusia-manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebenarnya kebenaran itu harus dimunculkan, tapi justru mereka menindas kebenaran itu dengan kelaliman. Saudara bisa bayangkan, kalau berbicara kebenaran itu hanya Allah. Jadi mereka mencoba untuk melindas kebenaran Allah itu dengan kejahatan mereka. Saudara bisa bayangkan akan seperti apa nanti nasib mereka, saudara. Menjadi tanggung jawab kita bersama dalam bentuk kepedulian terhadap keutuhan dan kedamaian bangsa, dalam membersihkan dasar-dasar pemikiran yang salah dari orang-orang yang menebar racun dan merusak ketentraman negara, kesatuan Republik Indonesia, dan perdamaian dunia, serta keselamatan umat manusia. Bagaimana caranya kita membersihkan orang-orang ini, pikirannya, saudara, sikap hatinya? Ini yang menjadi doa kita bersama, pergumulan kita bersama, supaya negara kita, negeri kita aman, tentram, dan damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kisah Rasul 13 ayat 10. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Ya, saudara bisa ikuti. Dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Bayangkan, mereka mencoba untuk membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Hebat, saudara. Dengan kekuatan apa? Kekuatan iblis. Karena dari semula iblis membuat pemberontakan terhadap Tuhan. Iblis membuat perlawanan terhadap Tuhan. Sehingga tanpa sadar mereka juga dipakai oleh iblis untuk membelokkan, ya, dikatakan membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Jadi jalan Tuhan lurus dibelokin sama dia, sama orang-orang ini. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Tuhan yang Maha Esa, yang dalam firman-Nya ada hukum-hukum. Ya, dalam firman Tuhan itu ada hukum-hukum dan ada janji-janjinya. Dan firman itu telah diutus
Firman itu diutus, saudara. Jadi Allah, orang percaya itu bukan 3 tapi 1. Allah kita itu 1. Dia mengutus firman-Nya, ya, mengutus pesan-pesan firman-Nya, dan firman-Nya itu, ya saudara, menjadi manusia. Firman-Nya turun ke dalam dunia dan menjadi manusia, dan sudah kembali ke surga, dan akan datang kembali sebagai hukum di akhir kiamat. Jadi firman yang di dalamnya ada hukum-hukum itu, ada janji-janji itu, yang sudah menjadi manusia, dan sudah kembali lagi ke sorga, dan akan datang lagi kembali di akhir kiamat untuk mengadili semua umat manusia. Semua umat manusia, beragama maupun tidak beragama. Ya saudara, yang beragama maupun tidak beragama, Yesus adalah hakim atas semua umat manusia. Saudara bisa bayangkan, untuk mengadili semua umat manusia beragama maupun tidak beragama, yang telah diberikan hukum-hukumnya dan janji-janjinya dalam setiap agama dan dalam setiap hati nurani. Jadi orang yang tidak beragama bukan berarti dia lolos dari penghakiman yang akan dikerjakan oleh Kristus. Tidak. Orang yang tidak beragama sekalipun, di dalam diri dia ada roh Tuhan, ada hati nurani. Dan hati nurani inilah yang akan menjadi dasar mereka masuk dalam proses penghakiman. Jadi tidak ada yang lolos, saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke sorga tanpa harus berhadapan dengan sang hukum itu. Jadi nggak ada orang yang bisa pergi ke sorga. Harus melalui proses penghakiman dan harus berhadapan dengan hukum. Dan hukum itu adalah Kristus itu sendiri. Hukum itu atau sang firman itu, dialah Yesus sang penyelamat itu. Mengakui dia Tuhan atau dia bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Eksistensinya sebagai Tuhan tidak membutuhkan pengakuan kita. Kok bisa sih kita mau mengatur Tuhan? Mestinya Tuhan yang atur kita, saudara. Nggak mungkin bejana bisa berkata kepada tukang bejana itu sendiri. Nggak bisa. Si tukang bejana itulah yang membuat bejana itu sesuai dengan kehendaknya. Karena dia hukum itu sendiri. Karena dia hakim itu sendiri. Saudara, kalau di pengadilan, ada orang yang diadili di pengadilan, hakim itu adalah pejabat penegak hukum. Jadi orang yang diadili itu, dia diadili oleh hukum yang dia langgar. Jadi hukum yang dia langgar itulah yang mengadili dia. Dan sang hakim itu adalah penegak hukum itu sendiri. Di dalam Kristus, dialah itu hukum. Dia itulah hakim. Dia itulah firman. Dan dialah yang memberikan janji-janji. Dan oleh sebab itu, berdamailah dengan sang hakim itu. Dengan sang hukum itu. Agar saudara dan kita semua memperoleh kepastian untuk menikmati sorga. Kenapa? Karena Yesus sang hakim, sang hukum itu yang menentukan engkau masuk surga atau neraka. Terimalah dia dalam hidupmu sebelum kesesatanmu berujung maut. Pesan saya untuk para mualaf,
bertobat, dan kembalilah kepada Dia sebagai anak yang terhilang. Kembalilah kepada sang hukum itu, kepada sang hakim itu. Terserah saudara mau anggap dia Tuhan atau tidak Tuhan, tapi yang jelas Dia adalah hakim di akhir kiamat. Terimalah Dia dan tetap pegang Dia sebagai satu-satunya sang penyelamat dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Sehingga jelas saya berikan tema Quo vadis mualaf. Mau kemana engkau mualaf? Artinya mau kemana engkau mualaf? Kalau engkau sudah mendengar penjelasan ini, doa kami bersama. Sebagai anak yang terhilang, kembalilah kepada sang hukum itu, kepada sang hakim itu. Karena Dialah semua orang yang mau pergi ke sorga harus melalui Dia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.